Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kesunanan Surakarta yang didirikan sekitar tahun 1743 sampai 1744 oleh Sri Susuan Pakubuwana II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat geger pecinan. Pada masa Sri Susuan Pakubuwana II, terjadi perang besar pada tahun 1742 yang menyebabkan Mataram mengalami serbuan dari orang-orang Tionghoa yang didukung oleh orang Jawa anti VOC, sehingga Keraton Kartasura mengalami kerusakan parah dan akhirnya direbut kembali dengan bantuan Adipati Cakraningrat IV dari Bangkalan yang merupakan sekutu VOC. Setelah kerusakan tersebut, Sri Susuan Pakubuwana II yang saat itu menyingkir ke Ponorogo memutuskan membangun istana baru di Desa Sala sebagai ibu kota Mataram yang baru. Pada tanggal 13 Februari 1755 terjadi sebuah peristiwa penting yang mengubah peta politik di tanah Jawa. Peristiwa ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Melalui perjanjian ini, Mataram resmi dibagi menjadi dua kekuasaan. Bagian barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dan menjadi wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, bagian timur Sungai Opak tetap dikuasai Pakubuwana III dan kemudian dikenal sebagai Kesunanan Surakarta. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, Keraton Surakarta menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Raja Pakubuwana XII mengakui kemerdekaan dan menyatakan kesetiaannya. Karena itu, Keraton Surakarta sempat diberikan status sebagai daerah istimewa, mirip dengan Yogyakarta yang memberi hak tertentu bagi keraton untuk tetap mengatur wilayahnya. Tapi kiprahnya tidak bertahan lama. Salah satu faktor utamanya adalah munculnya gerakan anti-Swapraja, gerakan yang hendak menghapus sistem kerajaan yang dimotori oleh kelompok Barisan Banteng. Surakarta akhirnya dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah dan menjadi bagian langsung dari administrasi pemerintahan pusat. Pada Januari 1946, Barisan Banteng melakukan penculikan kepada Pakubuwana XII. Meski akhirnya dibebaskan, beberapa bulan kemudian Barisan Banteng mencoba menerobos paksa wilayah Keraton Kesunanan Surakarta. Pakubuwana XII akhirnya menyerah dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Setelah berhasil menekan Kesunanan Surakarta, Barisan Banteng berencana menculik Mangkunegaran VIII. Sebelum itu terjadi, pemerintah yang melihat keadaan semakin genting yang akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 yang secara resmi mencabut hak istimewa Surakarta. Keputusan ini menandai berakhirnya kekuasaan politik keraton di wilayah tersebut. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Keraton Surakarta adalah simbol hidup dari bagaimana sejarah, budaya, dan kekuasaan saling bertemu. Awalnya berdiri karena konflik internal kerajaan, lalu sempat menjadi bagian penting dalam masa awal kemerdekaan, hingga akhirnya harus melepaskan peran politiknya karena desakan zaman. Kini, meski tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan, Keraton Surakarta tidak kehilangan makna dan tetap menjadi penjaga tradisi, adat, dan identitas Jawa yang tak tergantikan.